kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, jangan lupa yang pertama siapkan Alkitab. Alkitab adik-adik jangan lupa disiapkan ya. Dan yang kedua, persembahan. Persembahan di tangan kanan apa tangan kiri? Di tangan kanan. Dan yang terakhir, yang ketiga, siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan dan dari terbitnya matahari. Mari kita bersaat teduh. Baik adik-adik, saat ini kita mau menaikkan pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahuak Manuki. Nanti yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Dalam sekolah minggu
Marta tahua koko, lungo madak dan sekolah minggui. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan Taurat sebelumnya kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hukum Taurat ada di kita siang ini diambil dari kitab ke-5. Kitab ke-5. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelangi jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan pujian Hodo Rajaku. Yang semangat! Tuhan, mulutku nalilu.
nangi marohaku urasi tondiki oro hati uroni oro muali oro dalana tutu oro sasure odo rajaku si paluai sahatu sugoa binani murami odo rajaku namano busa dan bima biara Tuhan mateani odo rajaku namano busa dan bima biara Tuhan mateani. Marilah kita memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai membaca epistel kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 123, Saleleng Ho di Tanoon ayat yang pertama dan ketiga. Adik-adik, mari kita nyanyi bersama-sama. Yang semangat adik-adik. Saleleng ho di tanoon pati germarohan paingot-ingot matok tong nidong nide batang odang do hinau ini aek matai tok tong pasuman madiri tusi saiban rohasito. Epistel dalam minggu kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 7. Begini firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 695. Yang semangat ya! Yesus Tuhanku di rumah Allah, asa mengikuti Allah, ku hirau aku ingani Allah, sonang di Oh Tuhan Tuhan, oh Tuhan ku hirau aku ingani Allah, sonang di aku milikmu Yesus Tuhanku, aku mau tetap setia padamu, curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan, curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk adik-adik yang berulang tahun tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2021, KKGSM dan Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur dan semakin diberkati. Pengumuman yang kedua, PHBS,
atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan cara bagaimana? 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Pengumuman yang ketiga, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengumpulkan persembahan. Pengumpulan persembahan tersebut dapat dikirimkan ke nomor rekening di bawah ini. Pengumuman yang keempat, adik-adik dapat mengirimkan foto melalui WhatsApp orang tua sekolah minggu atau Instagram dengan mention @smhkbp. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, di sini siapa yang cinta Tuhan Yesus? Wah, semuanya ternyata cinta. Nah, kalau begitu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semua adik-adik bernyanyi bersama-sama dengan kakak sambil bangkit berdiri dan nyatakan Yesus cinta semua anak. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris ya adik-adik. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in the sight. Jesus loved the little children of the world. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami, membangunkan dari tidur dan mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri dalam melayani Engkau melalui ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberi kami hikmat pengetahuan, supaya kami mengerti dan mengetahui apa yang akan kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Inang berharap adik-adik semua dimanapun saat ini berada melaksanakan ibadah bersama dengan mama, papa, atau mungkin dengan keluarga yang lain selalu dalam keadaan sehat dan juga bersukacita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Inang mau semuanya duduk yang rapi. Terus bagi yang anak-anak perempuan, coba rambutnya yang di telinga agak dising-singkan dulu ya, ditarik ke belakang. Terus Alkitabnya sudah ada di tangan, posisi duduk yang bagus, lalu bersandar mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 127, dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, Inang akan bacakan, mari dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Inang baca sekali lagi. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Inang mau bertanya, masih ingat tidak dengan khotbah minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang masih ingat? Berbicara mengenai apa? Mengenai anak-anak sangat disayang oleh siapa? Tuhan. Anak-anak sangat disayangi oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika anak-anak datang ke hadapan Tuhan, Tuhan menyambut mereka dengan begitu sukacita. Nah, hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa ternyata anak-anak itu merupakan sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan yang terutama. Sangat berharga di hadapan Tuhan yang terutama. Nah, selain di hadapan Tuhan, ayo di hadapan siapa lagi anak-anak itu berharga? Pasti di hadapan siapa? Mama, Papa. Sangat berharga. Kenapa dikatakan sangat berharga? Karena Tuhan melihat bagaimana dengan kepolosan, keluguan, dan juga keiaan seorang anak dalam melakukan sebuah kebaikan. Meniru apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, mungkin adik-adik akan bertanya, kalau dikatakan anak-anak lelaki, seolah-olah itu mengatakan bahwa hanya anak-anak laki-laki yang katanya berharga di hadapan Tuhan. Apakah itu benar? Ayo, anak laki-laki saja kah? Yang pertama, hanya anak-anak saja kah? Tidak kan? Walaupun dikatakan anak-anak lelaki, sesungguhnya yang dimaksud di sana bukan hanya itu saja. Tapi pada umumnya semua anak-anak sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti khotbah minggu lalu ketika dikatakan Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak. Tidak ada dikatakan di sana yang harus rambutnya lurus baru Tuhan Yesus menyayangi, atau yang harus putih kulitnya. Dikatakan bukan hanya itu yang Tuhan sayangi, tapi siapapun itu. Baik dia rambutnya lurus, baik dia rambutnya keriting, ataupun dia gelombang, ataupun warna kulitnya putih atau sawo matang, ataupun misalnya warna kulitnya kecoklatan. Di situ Allah Tuhan Yesus menyayangi semuanya. Nah, hari ini juga ditekankan Tuhan Yesus menyayangi setiap anak-anak yang selalu datang dan menyambut kehadirannya. Walaupun dia itu perempuan, Tuhan Yesus juga sayang. Apalagi juga dengan laki-laki. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Nah, selain anak-anak, Tuhan Yesus juga menyayangi orang dewasa. Contohnya seperti siapa? Mama, Papa, atau mungkin juga abang kakak guru sekolah minggu, amang inang pendeta, amang inang sintua, semuanya dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Semuanya disayang Tuhan dan merupakan sebuah pusaka yang benar-benar dijaga. Adik-adik tahu nggak pusaka? Pernah dengar nggak kalimat pusaka? Nanti coba ditanya lebih jelasnya ke mama papa ya. Tapi Inang akan beritahu sedikit. Kalau dikatakan pusaka, itu adalah sesuatu hal, sesuatu barang, sesuatu benda yang sangat-sangat dijaga dengan baik. Karena punya nilai-nilai, karena punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun atau oleh apapun. Hanya satu-satunya. Dia ditempatkan secara istimewa. Kalau diletakkan di dalam satu kotak, maka hanya satu barang itu yang ada di dalamnya,
tidak akan digabung dengan barang-barang yang lain. Dan perawatannya juga sangat-sangat diperhatikan. Tidak boleh sembarangan dipegang, tidak boleh sembarangan dipermainkan, tidak boleh sembarangan diletakkan. Pokoknya pusaka itu adalah sebuah barang yang sangat berharga, bernilai tinggi, benar-benar dijaga dan sangat-sangat istimewa. Nah, di hadapan Tuhan, anak-anak juga seperti itu. Setiap orang percaya adalah seperti itu juga. Dijaga, memiliki sesuatu yang bernilai tinggi yang tidak dapat dibeli dengan harta dunia. Kenapa Inang katakan tidak dapat dibeli dengan harta dunia? Karena kita telah dibeli dan ditebus dengan darah Kristus. Masih ingat kan peristiwa di kayu salib? Kita yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan sudah membersihkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, lalu membayar kita lunas dengan memberikan darahnya supaya kita menjadi anak-anak kesayangan dan juga sesuatu yang berharga, pusaka di hadapannya. Lalu yang berikut, kalau dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan, berharga, menjadi sesuatu barang, pusaka yang bernilai tinggi. Yang pasti Allah juga, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita supaya kita benar-benar terjaga rapi, maka kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Mendengarkan firman-Nya, tapi tidak hanya sekedar mendengar, karena Tuhan memberi tubuh ini tidak hanya sekedar telinga saja, tidak hanya mata saja, dan tidak hanya mulut saja. Tapi Tuhan memberi apa? Tangan. Tuhan memberi kita juga apa? Kaki. Lalu memberi apa? Pikiran. Supaya setiap kita mengandalkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, lalu melakukan segala perintah-Nya. Tujuannya apa? Ketika diingatkan setiap anak-anak, setiap orang dewasa, siapapun itu, dikatakan andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dengarkan firman-Nya, lakukan dan senantiasa taati perintah-Nya. Tujuannya apa? Supaya setiap orang punya modal, punya kekuatan, punya alat, punya senjata untuk menghadapi segala kejahatan. Untuk menghadapi si jahat. Kenapa? Karena hingga saat ini kumpulan orang percaya itu selalu dijegal atau selalu dikejar-kejar, selalu dipersulit supaya mereka tidak bertambah banyak, supaya tidak bertambah jumlahnya. Sampai kapanpun segala pengaruh jahat itu akan selalu ada untuk menghadang kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, supaya kita kuat, otomatis senjatanya hanya satu, yaitu Tuhan. Andalkan Tuhan, dengarkan firman-Nya. Kalau sudah itu menjadi senjata kita, maka kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh kejahatan. Tidak akan bisa dipengaruhi oleh kegelapan. Apapun itu tidak akan membuat kita takut. Tapi kita akan selalu berani. Berani berkata, ada Tuhan yang selalu menjagaku, ada Tuhan yang selalu menguatkanku, dan ada Tuhan yang selalu melindungiku. Nah, Inang mau mengingatkan kita tentang siapa-siapa yang katanya mereka percaya dan anak daripada hamba Allah, tapi ternyata mereka tidak mampu hidup dan taat di dalam firman Tuhan. Yang mereka andalkan dalam perjalanan hidupnya bukanlah Tuhan, tapi apa? Keinginan hatinya. Hanya ingin hoga-hoga atau senang-senang. Melakukan yang menjadi keinginannya tanpa bertanya, kira-kira Tuhan senang gak sih kalau aku melakukan ini? Kira-kira orang lain senang gak sih? Atau aku bisa menjadi contoh yang baik gak sih kalau aku melakukan ini? Jangan-jangan yang kulakukan ini
malah mendukakan hati Tuhan dan juga mendatangkan kecewa dan amarah kepada orang lain atau kepada orang tua. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama anak daripada Imam Eli? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ada? Hofni dan Pinehas. Kenapa Inang mengangkat ini? Karena mereka dibesarkan di dalam bait Allah yang mengutamakan tentang firman Allah. Tapi lihatlah, ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan dan tidak melakukan perintah dan firman yang sudah didengar, mereka menjadi terjatuh ke dalam kejahatan. Ketika orang-orang datang memberikan persembahan kepada Allah, mereka lalu datang mengambil persembahan itu lalu memakan. Demikian juga dengan perilaku-perilaku yang lain. Dari semua perbuatan mereka yang tidak baik, adik-adik tahu apa yang menjadi upahnya? Yaitu apa? Duka cita atau hukuman. Mereka akhirnya diserahkan kepada para serdadu, para pemimpin, para tentara untuk kemudian diambil nyawanya hanya karena mereka tidak menaati dan tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi berbeda dengan yang dialami oleh Samuel dan Musa. Ketika mereka senantiasa mendengarkan firman Tuhan, lalu taat dalam melaksanakan firman, tidak hanya sekedar mendengar, mereka juga dipakai Tuhan dan kehidupannya berbahagia. Nah, adik-adik pasti mau memiliki hidup yang bersukacita kan? Mana ada yang mau kalau hidupnya selalu susah, tidak ada yang mau hidupnya selalu di dalam ketakutan, atau tidak ada yang mau hidupnya selalu di dalam kesedihan. Pasti setiap orang, baik adik-adik juga mama papa, senantiasa menginginkan hidupnya itu adalah hidup yang berbahagia. Nah, supaya itu terjadi, dikatakan seperti anak panah, kalau dia ingin dipakai dengan bagus, maka dia harus benar-benar dirawat. Supaya dia benar-benar berfungsi, maka anak panah itu harus tajam. Nah, anak-anak dan setiap orang yang percaya supaya bisa tetap berbahagia walaupun diperhadapkan dengan kesulitan, supaya kita punya keberanian, supaya kita punya kekuatan, supaya kita senantiasa mampu mengalahkan segala hal-hal yang jahat itu, maka senantiasa pergunakan firman Tuhan, andalkan kuasa Tuhan, dan hidup di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Mengingatkan bahwa setiap orang, setiap anak-anak maupun itu laki-laki atau perempuan adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa mampu menjalani hidup dan mampu tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat, maka tetaplah dengarkan firman Tuhan dan pahami, cari tahu, lalu kemudian yang paling utama, lakukan di dalam hidupmu. Senantiasa Tuhan menjaga kehidupanmu beserta dengan mama papa di rumah, senantiasa juga diberikan kesehatan. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 5b. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Terambil dari Yohanes 15 ayat 5b. Kita baca bersama-sama adik-adik. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi adik-adik, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu
yang mengingatkan kami bahwa betapa berharganya kami di hadapan-Mu sebagai anak-anak kesayangan-Mu yang sudah Engkau tebus dan Engkau berikan kami sesuatu yang berharga, yaitu keselamatan. Biarlah kami Tuhan senantiasa Engkau pakai dan mampukan beri kami hikmat dan kepintaran supaya kami selalu menyenangkan hati-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik, yang mampu menjadi contoh, diikuti, diteladani oleh siapapun, dan juga menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami supaya senantiasa dalam keadaan sehat, beri mereka kesabaran dan kekuatan dan umur yang panjang supaya boleh mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu. Bagi abang kakak guru sekolah minggu yang senantiasa setia melayani, Tuhan senantiasa juga memberi mereka berkat-Mu melalui kesehatan dan juga sukacita dan umur yang panjang serta kesabaran, agar mereka juga senantiasa di dalam sukacita dalam mendidik kami dan mempersiapkan ibadah untuk kami anak-anak sekolah minggu. Bagi Amang Inang Pendeta dan Amang Inang Sintua, kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga mereka dalam pelayanannya, supaya mereka di dalam sukacita melayani Engkau dan juga menjadi berkat bagi siapapun. Kami juga semuanya anak-anak-Mu, Tuhan beri kepintaran di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, dan juga di dalam gereja, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Engkau dan menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan judul Bawa Persembahan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri mendoakan persembahan yang sudah kita berikan di dalam hati yang bersuka cita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerima kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, minggu ini ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu men-share foto adik-adik ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu HKBP Perumnas. Dan yang paling terakhir nih adik-adik, jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa bertemu kembali di minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya.